Oke, malam ini kita lanjutkan yaitu pembahasan tentang writing task 2. Writing task 2 itu sedikit berbeda dengan writing task 1. Band deskriptornya pun sedikit berbeda, tapi cenderung ke diskusi secara umum. Maksudnya diskusi secara umum itu teman-teman di sini nggak boleh mengukur hanya dengan diri sendiri, nggak umumnya, pada umumnya bagaimana. Maksudnya seperti itu. Bagaimana pada umumnya terjadi? Apakah teman-teman bisa memberikan gambaran dengan baik? Nah, itu yang kita pertimbangkan di sini ya. Sekarang kita akan membahas overview-nya. In this module, we look at the range of different questions and topics that you're likely to meet in IELTS Task 2 writing. You'll see that whatever the questions, you may be required to any of the following. The first one, take a position on an issue and support that position. Jadi, apapun judulnya, apapun jenisnya, teman-teman di sini berposisi untuk memberikan pendapat dan mendukung pendapat itu dengan bukti-bukti. Nah, describe a range of possible alternative opinions. Nah, di sini teman-teman itu diharapkan selalu punya ide, selalu punya solusi untuk memberikan pendapat yang logis. Describe a problem and suggest the solution. Mendeskripsikan sebuah masalah serta solusinya gimana. Pernah saya dapat member itu dia itu terlalu actual, jadi dia itu kebetulan dapat permasalahan agree disagree, setuju atau tidak, pernikahan dini kayak gitu, setuju atau tidak. Terus dia jawab, waduh saya nggak punya pengalaman, saya kan belum menikah, saya nggak tahu itu pernikahan dini itu bagus apa enggak. No, nggak ada jawaban kayak gitu. Karena di sini itu imajinasi atau ide-ide yang teman sampaikan itu berasal dari dua alasan. Yang pertama adalah knowledge, pengetahuan teman-teman. Pengetahuan itu bisa dari YouTube, terus dari buku, dari video, atau dari apapun yang teman-teman ketahui. Terus yang kedua adalah dari experience. Experience itu berarti bisa dari pengalaman pribadi, bisa dari pengalaman orang lain. Bentar ini ada apa ini barusan? Kak siapa ini? Kak Ola. Boleh dikirim di grup saja. Nanti kita bahas ya. Di grup nanti saya akan koreksi atau tandai mana yang kurang atau kalau sudah cukup ya berarti saya akan tandai sedikit. Nah, sekali lagi, jadi writing task itu tidak perlu nyata. Tidak perlu asli ataupun fakta. Sekali lagi, writing itu yang dinilai adalah cara menyampaikannya, masalah tulisannya, masalah vocabulary-nya, masalah grammaticalnya bagaimana, cara menyampaikannya sudah sesuai alur logis atau enggak, connect atau enggak ide satu dari ide dengan yang lain, misalkan seperti itu. Bukan menceritakan tentang fakta. Ya, jadi you may make up a story here. Boleh-boleh saja. Yang penting adalah penyampaiannya benar, dan benar itu dalam arti tulisannya ya, penyampaiannya logis, terus sesuai dengan aturan-aturan. Di sini kebetulan aturannya penulisannya 250 kata, teman-teman ya minimal 250, usahakan lebih, jangan sampai kurang, ya kayak gitu. Jadi jangan bertanya, masalah aduh saya nggak tahu tentang ini, no, karena level IELTS ini sudah level yang paling tinggi, jadi tidak ada yang tidak berpengetahuan di sini. Nah, itu ya guys ya. Nah, the examiner assesses your writing according to four broad criteria. Task response. Task response itu perintahnya. Do you answer question accurately and comprehensively? Sudah benar-benar paham pertanyaannya. Coherence and cohesion. Did the right paragraphs Did you write paragraphs in which information flowed logically and coherently from one sentence to the text to the next? Di samping harus logis, mudah dibaca. Mudah dibaca itu bukan karena tulisan ya, maksudnya mudah difahami dan ide penyampaian dari kalimat ke kalimat itu ngalirnya baik. Nah, ngalirnya baik. Jadi kalau mau bahas ide A, ya udah selesaikan dulu ide A.
Terus habis itu fokus ke IDB. Nah, masuk dari A ke B itu gimana? Jembatannya udah bener apa belum? Nah, kayak gitu. Jadi jangan langsung kayak film azab. Azab dulu, cerita dikit, balik lagi ke azabnya dikit, balik lagi ke cerita dulunya gimana. Itu plotnya maju mundur, maju mundur, maju mundur. Nah, itu sangat membingungkan. Nah, karena itu entertain ya nggak masalah. Tapi sebenarnya apa boleh kayak gitu? Boleh, tapi kalau membingungkan pembaca, teman-teman nanti nggak disebut kohesif. Jadi akhirnya dapatin nilai yang kurang baik. Jadi di sini selain teman-teman harus bisa menjelaskan semua hal, teman-teman itu harus berposisi sebagai pembaca. Kira-kira kalau baca mudah difahami nggak? Kira-kira grammarnya udah sesuai apa belum? Kira-kira idenya ini sudah sesuai alur apa belum? Nah, nanti ada template. Template itu rules atau aturannya. Yang pertama tulis apa, yang kedua tulis apa, yang ketiga apa. Kalau teman-teman ngikutin itu, tinggal memberi pendapat saja. Lexical research. Did you use a wide range of vocabulary and how sophisticated was your use of vocabulary? Vocabnya di sini sebenarnya ada beberapa solusi. Kalau solusi yang paling mudah adalah gunakan vocabulary yang teman-teman kuasai saja. Kalau memang teman-teman masih punya banyak waktu untuk latihan, silahkan nyicil sedikit demi sedikit vocab-vocab yang istilahnya sinonimnya itu mempunyai level yang agak tinggi. Nah, teman-teman bisa ngecek ya, misalkan sinonimnya apa, misalkan sinonimnya Inggris apa, misalkan nanti dicek di kamus, di situ biasanya ada levelnya, ada A1, A2, B1, B2, C1 sama C2. Nah, level yang dimaklumi di sini adalah B1, C1, C2. B1, B1, B2, C1, C2 ya. Jadi B1, B2, C1, C2. Biasanya di kamus ada tandanya kayak gitu, guys. Nah, kalau teman-teman sudah masuk B2, C1, C2 itu biasanya levelnya akademis, itu 80% tidak digunakan dalam general konteks. Maksudnya pembicaraan speaking pribadi ini jarang digunakan karena dia itu udah masuk kategori baku. Ya sama seperti kita bahasa Indonesia, kalau baku kan jarang banget ya bagi orang-orang yang nggak berkepentingan. Misalkan kalau dalam pemerintahan itu baru dia menggunakan kata-kata baku. Tapi kalau kita hanya sekedar percakapan biasa dengan teman, dengan guru, dengan tetangga atau apa, biasanya bahasa Indonesianya biasa aja. Nah itu kalau level B2, C1, C2 itu nggak ada ya. Jadi dia harus konteksnya memang formal. Tapi kalau teman-teman menemukan C1 atau C2 tapi nggak tahu cara menggunakannya, mending nggak usah. Sampai teman-teman paham bagaimana cara menggunakannya. Ya. Terus grammatical range and accuracy. Did you use a wide range of grammatical structures and how sophisticated was your use grammar? Grammar kalau bisa jangan yang simple. Simple itu yang hanya berisi subjek, verb, objek, selesai. Tapi harusnya berisi subjek, verb, objek. Setelah itu ada konektor. Misalkan kayak ngomong, misalkan apa ya misalkan ya. I watch movie yesterday. Itu simple. I watch movie yesterday. Itu simple. Tapi kalau dibuat kompleks, I watch movie yesterday when you called me. Ada kata-kata keterangan tambahan kayak gitu. Itu namanya kompleks. Dan biasanya yang paling dinilai dengan baik itu yang kompleks kayak gitu. Yang simple-simple itu dikira masih basic. Writing-nya masih basic. Apa salah? Enggak. Kalau teman-teman targetnya WHV enggak masalah. Tapi kalau targetnya beasiswa jadi bermasalah. Karena apa? Kurang formal, kurang bervariasi, kurang berinovasi. Jadi masih standar aman. Anggap aja nggak tensis guys. Tensis itu kan basic ya, jadi dianggap aman di situ. Tapi kalau sudah di atas tensis, teman-teman mempunyai kata-kata modifikasi. Mungkin pernah teman-teman sering dengerin kata-kata saudara kita yang ada di Jaksel, which is, literally, misalnya kayak gitu. Itu sebenarnya bentuk contoh kalimat kompleks. Cuman sayangnya mereka bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia dicampur konektornya menggunakan complex sentence, tapi dilanjut dengan bahasa Indonesia lagi. Nah, setidaknya udah bagus sih karena apa? Mereka udah create apa ya, misalkan kayak vibes yang
internasional ya, international vibes. Jadi ke bahasa Inggrisan. Nah, ini pengertian dari grammar, pengertian dari apa itu namanya, vocab, cohesion, coherence, dan text response. Selanjutnya yang perlu kita pelajari adalah jenis-jenis teks. Jenis-jenis teksnya ada 8 nih guys. Dan yang keluar waktu ujian cuma 1. Kita nggak tahu yang mana. Gimana kalau kita mempersiapkan 1 saja? Apa nggak sangat mengerikan? Misalkan teman-teman hanya agree disagree gitu aja. Yang keluar itu 2-part questions lah, malah nggak bisa. Di sini yang jadi sering permasalahan. Setidaknya di sini teman-teman sudah mulai kenalan dengan judul-judulnya. Pertama adalah opinion essay. Essay pendapat ya. Biasanya di sini opini ini banyak jenisnya, tapi yang sering keluar di sini disebut agree disagree, setuju nggak setuju, misalkan seperti itu. Anda akan diminta untuk memberikan pendapat pribadi tentang suatu topik tertentu. Anda harus menyajikan argumen yang kuat untuk mendukung pandangan Anda. Maksudnya gini guys, nanti itu ada contoh pertanyaan, teman-teman ditanya, you setuju atau enggak? Jawabannya enggak ada yang benar. You setuju boleh, enggak setuju juga boleh, terserah. Writing di sini sekali lagi, masalah ide tidak ada permasalahan. Tidak ada, oh enggak, salah itu idenya, harusnya gini. No. Misalkan contoh gini, lagi-lagi, setuju enggak pernikahan dini? Setiap orang boleh menjawab, saya setuju karena gini, 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 gini. Yang si B, saya tidak setuju karena gini, gini, gini. Nggak apa-apa, yang penting you punya alasan yang kuat. Makanya nanti jika you setuju, sebutkan kenapa dan alasannya apa. Kalau perlu kasih contoh atau bukti. Nah, itu boleh. Buktinya dari mana? Boleh dari realita, boleh dari pengalaman, boleh dari buku, boleh dari jurnal, boleh dari mana terserah teman-teman. Itu ya, itu opini essay. Jadi biasanya agree disagree judulnya. Discussion essay, jadi diskusi. Jadi apa itu nanti title-nya nanti discuss misalnya gitu ya. Suruh mendiskusikan. Jadi di sini Anda akan diberikan 2 atau lebih pandangan tentang suatu topik. Diminta untuk membahas argumen-argumen yang berbeda serta memberikan pandangan pribadi. Jadi teman-teman suruh diskusi. Misalkan nih, enaknya dana negara ini buat orang miskin apa buat infrastruktur ya misalkan seperti itu. Nah, teman-teman diminta untuk memberikan pandangan pribadi. Jadi stepnya yang pertama adalah kasih sudut pandang 1 dari siapa. Sudut pandang kedua, habis itu teman-teman dari pihak teman-teman sendiri. Nah, nanti kan belajar tentang isi ya. Jadi isinya ya, misalkan contohnya misalkan gini nih, introduction. Tetap di mana-mana introduction itu isinya adalah paraphrase dan general trend. Nah, karena di sini ngomongin diskusi, body 1 itu adalah pendapat 1. Pendapatnya dari mana? Terserah. Sudut pandang kan bebas. Oh, si A bilangnya gini, 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 boleh karena gini, gini, gini. Si B bilang nggak boleh karena gini, 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 gini. Terus di sini nanti bisa disisipkan pendapat teman-teman. Menurut teman-teman sendiri gimana? Boleh. Seperti itu. Setelah itu conclusion. Sudah selesai. Contoh sederhananya seperti itu penulisannya. Oke, next. Advantages, disadvantages. Nah, kalau ada advantages, disadvantages, berarti penulisannya sama. Misalkan di sini introduction, berarti di sini paragraf keduanya atau bodinya advantages, paragraf ketiganya disadvantages, paragraf terakhirnya conclusion terakhir. Selesai. Selalu seperti itu. Yang beda itu cuman yang agree disagree, tapi kita akan bahas lebih dalam nanti tentang agree disagree. Hanya 1 yang beda, semua rules-nya, caranya sama. Jadi kayak diskusi, advantages, disadvantages, problem solution. Kalau di sini kan keuntungan tidak, keuntungnya apa? Jadi kalau keuntungan atau tidak untungnya apa, di sini berarti keuntungan, di sini tidak untung. Kalau problem solution berarti di sini problem, di sini solution. Kalau 2-part question di sini ada 2 pertanyaan, nanti pertanyaan pertama teman-teman kasih pendapat di sini, pertanyaan kedua kasih pendapat di sini.
Direct indirect questions di sini tergantung nanti pertanyaannya mirip dengan two-part question ya, jadi strukturnya sama. Comparison essay ini perbandingan, mirip dengan diskusi, hanya membandingkan sesuatu yang jelas di sini. Misalkan apa ya misalkan ya? Ya misalkan ya gini, kalau teman-teman lulus SMA mau langsung kuliah atau gap year. Nah, kasih di sini kalau langsung kuliah itu gimana, kalau gap year itu gimana, nah kayak gitu. Cause solution berarti di sini membahas tentang sebab dan solusi. Misalkan virus apa itu COVID-19, kira-kira penyebabnya apa? Teman-teman prediksi sendiri, solusinya apa? Tulis di sini. Nah, kayak gitu. Jadi semuanya ini mempunyai teknik penulisan yang sama kecuali agree disagree. Agree disagree terakhir. Yang penting adalah teman-teman bisa mengambil kesimpulan semuanya ini dulu. Setelah itu baru fokus ke disagree. Nah, oke, sampai sini. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita bahas agree disagree? Nggak ada pertanyaan? Oke, akan saya lanjut. Nah, ini khusus pembahasan agree disagree. Saya tulis apa belum ya? Kok lupa kayaknya. Agree disagree, misalkan nih, teman-teman kan diberi judul, misalkan kayak tadi, setuju nggak pernikahan dini? Kalau teman-teman sampai bilang setuju, paragraf 1 setuju, alasannya apa, buktinya apa, alasan kedua atau body kedua sama-sama setujunya. Clear ya? Jadi misalkan teman-teman setuju, setujunya kasih pendapat. Kenapa setuju? Berikan alasan atau bukti konkretnya. Setelah itu body kedua juga berikan alasan kedua kenapa you setuju, Mas Ian. Nah, contohnya seperti itu. Misal teman-teman nggak setuju, berarti juga sama. Di sini ketika teman-teman bilang, oh saya nggak setuju pernikahan dini, itu yang bikin perceraian itu makin banyak di usia muda misalkan. Berarti disagree. Nggak apa-apa. Yang penting you tahu alasannya, bisa kasih contoh buktinya. Di sini juga sama. Body paragraf ketiga ini juga sama, yaitu disagree juga. Nah, beda kan rules-nya dengan yang lain. Sekali lagi, khusus agree disagree, sekali teman-teman milih satu poin, berarti body ketiganya juga sama. Cuman beda alasan saja. Contoh, saya nggak setuju karena jadi tingkat apa itu perceraiannya tinggi. Ya udah di sini bahas perceraian, bla 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 bla. Terus kedua di sini kenapa kok nggak setuju? Misalkan karena masih terlalu awal untuk mengenal tanggung jawab, misalkan. Ya udah yang penting kan sama-sama nggak setujunya. Tuh, jadi kalau setuju ya berikan setuju. Oh ya, itu karena perintah budaya mungkin agar lebih terselamatkan dari bahaya dosa, misalkan gini bla 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 bla. Masalah di sini misalkan karena kemungkinan untuk memperbaiki keturunan. Jadi misalkan anaknya nanti udah umur 30 itu bapak ibunya masih muda gitu misalkan. Ya terserah, yang penting adalah seberapa teman-teman mampu memanggil ide-ide sehingga mudah diterapkan. Jadi kayak persis curhat gitu guys. Curhat tapi ada aturannya. Nggak boleh sembarangan. Di sini hati-hati sekali. Yang sering terjadi adalah judulnya apa, teman-teman terlalu enjoy bercerita sehingga keluar dari konteks. Nah, skupnya itu nggak dibatasi ya. Jadi memang harus ada pembatasan. Makanya harus ada topiknya apa, batasannya sampai apa. Ya sama lah seperti skripsi ya, harus ada batasan, nggak boleh ke luar jalur. Ini tentang jenis-jenis teks. Nah, sambil pelan-pelan, sambil latihan, nanti teman-teman lama-lama hafal. Tapi kalau latihannya sekali dua kali, teman-teman nggak hafal nanti. Jadi cenderung praktisnya. Oke, next. Di sini adalah form, how to write. Di sini cara menulisnya, guys. Cara menulis itu sebenarnya sama seperti di awal ya. Di sini ada introduction. Introduction itu berarti isinya adalah general trend dan paraphrase. Otomatis sama aja.
Paragraf kedua atau disebut body 1 biasanya itu sebutkan pilihannya apa. Kasih penjelasan, kasih bukti atau contoh. Selesai. Kalau masih di sini mau nambah bukti, nggak apa-apa, terserah. Yang penting satu ide. Setelah itu body ketiga atau body kedua di sini juga sama. Kasih satu alasan kenapa teman-teman memilih, perjelas, berikan contoh. Nih, masih tetap saya akan berikan contoh tentang pernikahan dini misalkan ya. Setuju nggak? Misalkan teman-teman di sini setuju, berarti khusus agree disagree, setuju kenapa, kasih alasan, kasih contoh. Gimana kalau saya nggak bisa ngasih contoh? Misalkan saya nggak punya ide, tapi saya bisa menjelaskan. Nggak apa-apa, beri penjelasan sebaik mungkin sehingga bisa dicerna. Possible solution atau possible problem itu boleh. Nggak harus pakai contoh, kadang boleh. Jadi hanya diberikan penjelasan saja. Clear explanation namanya. Jadi beralasan ya, kayak berargumen saja. Boleh. Gimana kalau pembahasannya advantages, disadvantages, keuntungan dan kerugian? Itu juga boleh, sama. Contohnya, misalkan, saya masih ingat satu contoh itu, misalkan gini, banyak tempat wisata itu menjadi sumber pendapatan, tapi itu bisa jadi sumber masalah kalau tidak dirawat. Teman-teman kira-kira lebih mana? Banyak untungnya nggak sih ketika ada tempat wisata itu di sekitar kalian? Nah, terserah teman-teman mau jawab apa, boleh, mau banyak untungnya, boleh, atau oh yang banyak nggak untungnya karena menimbulkan kerusakan, nggak apa-apa. Yang penting adalah teman-teman punya ide untuk dijelaskan. Contoh, di body 1, teman-teman bilang setuju dulu atau bilang banyak manfaatnya dulu. Manfaatnya apa? Kasih statement dulu. Misalkan, adanya wisata itu membuat orang-orang di sekitar itu bisa menjadi entrepreneur dadakan, misalnya gitu, pengusaha dadakan, mulai dari pengusaha makanan, pengusaha merchandise atau fashion atau apa. Tuh, explanation atau reason. Nah, dari adanya itu mungkin bisa membuat para para local people itu mempunyai uang tambahan, misalkan seperti itu. Contoh langsung kasih contoh, misalkan jualan gini, bisa gini. Misalkan menyewakan jasa tour guide, menyewakan jasa lahan untuk parkiran, langsung kasih contoh. Terus di sini karena tadi advantages, disadvantages, ingat sekali lagi dari 8 contoh teks writing task itu hanya satu yang berbeda, hanya agree disagree. Jadi di sini kalau sudah advantages berarti nomor 2 adalah disadvantages. Teman-teman berikan pendapat. Memang wisata itu ada sisi negatifnya. Misalkan contohnya apa? Kayak itu ya, apa namanya? Buang sampah sembarangan gitu misalkan. Nah, penjelasannya banyak orang yang tidak beretika misalkan gitu ya, karena merasa sudah membayar, merasa sudah gini-gini, merasa ada penanggung jawabnya, mereka tidak memperhatikan kebersihan sehingga membuang sampah sembarangan gini. Contohnya, nah, kasih contoh aja di mana teman-teman pernah tahu kayak gitu. Wisata apa, terus contohnya apa, misalkan gitu. Yang sering viral di Instagram itu misalkan dikasih wisata bunga itu terus akhirnya diinjek-injek hancur semua. Nah, misalkan seperti itu. Itu contoh yang bagian disadvantages. Conclusion-nya ini kembali ke teman-teman. Bukti dari advantages sama disadvantages kuatan mana? Itu yang ngatur teman-teman sendiri. Kalau teman-teman memang maunya ditekankan ke banyak keuntungannya, ya nggak apa-apa. Support pendapat teman-teman dengan banyak keuntungan, harus kuat. Sedangkan untuk disadvantages, perkecil aja. Apa tuh solusinya, perkecil aja. Misalkan mungkin rame, misalkan gitu ya, noise atau crowded gitu ya, jadi nggak bisa tidur. Jadi kan kalau di sini advantages-nya teman-teman local people itu bisa jadi entrepreneur dan meningkatkan ekonomi, mungkin disadvantages-nya mungkin hanya noise itu. Berarti kan bisa dilihat bahwa beban dari pendapat kita itu lebih ke advantages, banyak keuntungannya. Akhirnya simpulannya ya udah tulis saja bahwa dari beberapa
poin yang saya tuliskan di atas, saya yakin bahwa wisata yang ada di sini itu banyak keuntungannya. Gitu. Kalau teman-teman mau karena pengalaman pribadi banyak disadvantages-nya, sedangkan advantages-nya sedikit, ya nggak apa-apa, sama aja, tulis. Berdasarkan pengalaman saya di sini gini, wisata di tempat ini memberikan saya ketidakuntungan daripada keuntungannya. Nggak apa-apa. Jadi setiap orang punya pendapat yang berbeda, itu it's okay. Nggak ada yang salah, nggak ada yang harus gimana, nggak ada. Yang penting adalah tulisannya bagaimana, cara menyampaikannya bagaimana. Itu yang penting. Nah, untuk membantu teman-teman bisa lihat sebelah kanan, assess your writing by these questions. Biasanya teman-teman bisa memperkuat pendapat dengan menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Contohnya, analyze the questions. Teman-teman udah tahu topiknya apa? Teman-teman udah tahu tugasnya harus ngapain? Nah, terus nomor 2, task respond. Parts of the task address, apakah teman-teman sudah tahu poin pentingnya itu apa yang mau dibahas? Tuh, biasanya untuk lebih detailnya seperti itu ya, guys. Tapi kalau misalkan nggak ngelihat dulu juga nggak masalah, langsung ditulis, yang penting di sini. Cuman biasanya kalau tidak melihat aturan sebelah kanan, biasanya ya, out of context. Jadi teman-teman keluar dari pembahasan. Yang dibahas apa, yang ditanyakan apa, malah jawabnya ke mana-mana. Biasanya seperti itu. Terus task respond. Nah, task respon itu apakah si penulis tahu posisinya dia sebagai siapa? Di sini sebagai pelaku utama atau sebagai orang ketiga yang menggambarkan pengalaman orang. Nah, apakah teman-teman itu bisa menempatkan posisi ini dengan baik? Jadi reader itu tahu ini penulis ini ngomongin dirinya sendiri, pengalamannya sendiri, atau ngomongin orang lain. Jangan sampai yang pertama ngomongin orang lain, habis itu yang kedua pendapat dari pengalaman diri sendiri. Nah, jadi nggak logis, ya. Jadi teman-teman harus stabil. Kalau mau ngomongin pengalaman orang, ya udah pengalaman orang aja. Kalau mau menceritakan data pribadi, atau maksudnya informasi tentang pengalaman pribadi apa-apa, ya nggak apa-apa. Boleh. Yang penting, sekali lagi, clear. Reader itu nggak bingung. Coherence dan cohesion, logis nggak? Sudah benar belum cara ngomongnya? Sudah benar belum idenya ini mudah difahami? Alur ceritanya mudah dipahami? Sudah jelas belum idenya itu sudah tertata, nggak nyampur-nyampur. Jadi kalau fokus ide A ya A, kalau B ya B. Misalkan seperti itu. Kayak cerita azab tadi ya. Jadi jangan campur naik apa maju mundur maju mundur. Oke, next lexical research. Vocabulary. Nah, vocabulary sekali lagi saya tekankan seperti tadi, kalau teman-teman nggak tahu banyak tentang apa itu academic vocabulary, ya udah gunakan yang sederhana saja. Time by time you improve pelan-pelan. Jangan memaksa saat ini harus menggunakan vocab advance daripada nanti nggak tahu artinya, malah nggak sesuai penempatannya. Yang terakhir adalah grammatical range, sama seperti yang tadi. Sudah menggunakan complex sentence atau masih simple sentence? Sudah menggunakan kalimat yang cukup memberi explanation atau hanya short sentence saja? Nah, apakah writer avoid grammatical error? Maksudnya grammatical error itu biasanya kesalahan tenses ya guys. Misalkan subjeknya tunggal, verbnya kurang s, misalkan kata bendanya menggunakan petunjuk quantity banyak, some, many, a lot of, tapi kata bendanya tunggal. Many person misalkan gitu, kan nggak bisa. A lot of book nggak bisa, harusnya a lot of books. The amount of tax nggak bisa, the amount itu untuk uncountable misalkan. Jadi amount itu banyak, sama seperti much, banyak tapi nggak bisa dihitung. Nah, sama seperti itu maksudnya grammatical error. Kalau nggak store, kita nggak tahu teman-teman kesalahannya di mana. Makanya saya pengen teman-teman kalau udah tahu teorinya, kerjakan store. Harusnya gimana. Kalau nggak bisa full, pelan-pelan. Introduction dulu sama body 1 dulu, boleh. Body 1 selesai, biasanya kiblatnya body 1. Caranya sama, cuma topiknya beda. Biasanya seperti itu. Next. Ini sama seperti yang saya jelaskan tadi, dari beberapa judul teks atau writing style, jadi teman-teman bakal tahu writing itu
Yang pertama adalah agree disagree, yang kedua advantages disadvantages, problem solution, discussion sampai comparison, itu dibagi dua patternnya. Tadi udah saya jelaskan ya. Di sini introduction, di sini body 1, body 2, conclusion. Selain agree disagree, patternnya adalah introduction, supporting statement 1, misalkan kalau advantages berarti di sini advantages, kalau di sini berarti disadvantages, kalau di sini problem berarti di sini solution, kalau cause effect berarti di sini, kalau cause di sini effect, kalau two part question berarti pendapat satu di sini, pendapat dua di sini, discussion juga pendapat satu sini, pendapat dua gini, terus sama. Jadi ini sudah saya bagi, hanya agree disagree lah yang mempunyai pattern yang berbeda. Oke, mungkin cukup itu saja. Next, ini cara melatih jika teman-teman nggak tahu harus nulis ide apa. Ya, namanya adalah providing support for debatable claims. Nah, banyak teman-teman yang langsung bisa menjelaskan, ada yang nggak bisa jelasin. Tapi kalau dalam dunia writing biasanya disebut mapping ini guys, disebut mapping. Nah, di sini ada contoh judul. Mobile phone should be banned from school. Jadi HP itu harusnya nggak diperbolehkan dari sekolah. Kira-kira teman-teman statement pertama setuju nggak? Kalau setuju, kenapa? Berarti ini kalau dilihat they disrupt lesson. Mereka itu mengganggu pembelajaran. Berarti setuju ya berarti ini. Teman-teman setuju ini. Nomor dua, children play with them rather than taking exercise during breaks. Jadi kalau istilah istirahat itu anak-anak cenderung bermain HP daripada ngerjain tugas. Misalkan seperti itu. Berarti ini setuju. Atau teman-teman gunakan sequence, apa ini namanya? Apa ini namanya? Link apa ini? Connective link ya. Use connective link. Connective link itu first, in addition, kayak gitu. Caranya sama, misalkan apakah setuju HP itu nggak boleh ada di sekolah? Pertama, they disrupt lesson. Ini adalah statementnya. Tugasnya teman-teman adalah setelah memberikan statement, berikan alasan. Setelah memberikan alasan, berikan contoh detailnya. Misalkan ada, ini optional ya. Ini isinya satu paragraf, guys. Selesai, body 1. Body 2, in addition, ya, children play with them rather than taking exercise during breaks. Ini statementnya, kasih alasannya, kasih contohnya. Selain firstly and addition, teman-teman bisa cari contoh yang lain seperti furthermore, moreover, secondly, additionally, in sequence. Nah, itu banyak. Taunya dari mana? Yang penting coba tulis dulu. Kalau alurnya sudah baik, baru nanti ditambah dikit-dikit. Jangan mencoba perfect di awal. Yang penting adalah coba dulu, nanti kekurangannya apa, baru ditambah satu-satu. Kira-kira kalau nanti saya minta di sini supporting statement 1, supporting statement 2, bisa ya, teman-teman? Nih, ada contoh judul. Maintaining public libraries is waste of money since computer technology can replace their functions. Do you agree or disagree? Jadi, maintaining public libraries, jadi kayak pustakaan itu ya, umum, itu buang-buang uang. Karena apa? Komputer itu bisa memberikan fungsi dari library itu. Maksudnya kayak kalau teman-teman suka baca, udah pakai komputer aja udah, jadi malah lebih efisien. Nggak perlu yang manual gini ya, yang harus diem, harus nyamperin ke sana, gini-gini. Nah, kira-kira jika misalkan saya tulis di sini, supporting sentence, satu, dua. Silahkan teman-teman jawab. Teman-teman boleh menjawab karena di sini ada petunjuknya. Kita bisa melihat ini jenis teks yang apa, itu kita dari pertanyaan terakhir. Do you agree or disagree? Nah, silakan. Boleh jawab you, boleh agree, boleh disagree, boleh. Yang penting ingat aturannya agree disagree tadi bagaimana.
Coba ini untuk body 1 saja dulu. Untuk body 1 ya. Nanti body 2 sama di sini. Saya tuliskan lagi, misalkan ini body 2 misalkan. Oke, can you try to help me guys? Bisa memberikan pendapat? Pustakaan manual itu mending nggak usah, itu ngabisin uang, itu mending diganti komputer aja, mending lebih simple, efisien, dan bisa menggantikan posisi library juga kok. Kira-kira teman-teman setuju nggak? Tolong tuliskan pendapat teman-teman. Idenya saja, saya nggak minta full version, no. Hanya satu kalimat aja. Apa yang membuat teman-teman setuju, dan kalau misalkan nggak setuju, apa yang membuat teman-teman nggak setuju? Saya beri waktu sekitar 1 menit. Silahkan. Kalau mau tanya juga boleh. Kak Debi, mau coba? Silahkan. Atau COVID? In grup, Sir. Oh, ini langsung full ya? Terlalu banyak. Karena Yes. itu, bentar. Mana? Oh, Yes. the vital role of public libraries in the age of technology itu ya? Yes. Terlalu banyak. Saya hanya pengen kasih dua saja. 2 kalimat saja. Masalah pengembangan nanti gampang. Yang penting adalah berikan 2 pendapat pribadi. Setuju enggak? Nah, jadi di sini setujunya kenapa? Kalau enggak setuju kenapa? Jadi dua-duanya bisa kejawab. Ada yang bisa? Why no one? Yo, give me your opinion. Atau mungkin Kak Ovid bisa menyederhanakan, ambil aja. Misalkan itu, maintaining public libraries itu supporting center-nya 1 apa, supporting center 2 apanya apa. Ambil aja 1 kalimat yang menurut apa itu namanya Kak Ovid itu jadi ide utamanya.
Kalau masalah penjelasan, itu kemampuan pribadi boleh dijelaskan sepanjang apapun, nggak masalah. Yang penting minimal 250 kata. Atau mungkin teman-teman masih berkendala sesuatu juga boleh cerita bagian mananya yang bingung. Nah, ini kan panjang nih yang udah dikirim di grup. Coba highlight saja. Supporting center-nya yang pertama apa? Atau bingung, Mas Ian? Teman-teman? Hanya 2 kalimat, masa bingung? Ayo. Mungkin Kak Eva mau nyoba? Disagree. Disagree. Ini baru satu, oh 2 ya. Likes to read from books that are physically. Itu maksudnya apa? Oh, suka baca buku manual maksudnya. Iya, kan tidak semua orang bisa baca buku, tidak semua orang senang dengan baca buku secara online. Oke, itu idenya benar, tapi mungkin caranya menulisnya. Berarti misalkan contohnya gini, misalkan supporting satu berarti kan you nggak setuju ya sama ini ya, karena penghilangan perpustakaan itu you nggak setuju. Yang pertama adalah manual book is still interesting, maksudnya gitu. Misalkan ya, habis itu you jelaskan. Baru jelaskannya gimana, banyak orang yang masih suka membaca buku daripada melihat gadget atau device laptop itu. Ini gini. Di samping cahaya juga mungkin ekonomi kadang mempengaruhi untuk memiliki device itu. Nah, akan jelaskan dada. Terus ide yang keduanya, not everyone can use technology. Nah, misalkan diganti judulnya. Jadi diganti many people still unfamiliar with technology, misalkan seperti itu. Baru jelasin, kasih contoh. Itu boleh kayak gitu. Itu sudah bisa dibuat langsung body 1, body 2, atau you mau buat yang Kak Eva tulis di sini itu satu body aja. Terserah. Mau dibuat hanya ini saja, nanti dikembangkan, yang penting nanti keluar dari target 250 kata, itu boleh. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, tinggal coba menjabarkan, kasih alasan, kasih penjelasan gimana maksudnya yang ditulis tadi, terus kasih bukti atau contoh. Nah, kayak gitu, udah itu jadi body 1. Mau ditambahin boleh, nggak mau ya nggak apa-apa. Nanti kita lihat apakah sudah memenuhi task achievement, sudah 250 kata apa belum, misalkan ya gitu. Kalau belum, ya you harus tambah ide lagi buat meyakinkan bahwa penghapusan library itu memang nggak perlu. Gitu. Oke, bagus. Setidaknya you udah bisa ya. Ini tentang agree disagree. Silahkan sekarang pikirkan judul yang kedua.
Ini bagi yang sudah, yang belum, silakan nyoba dulu. Some people think that it's more beneficial to take part in sports which are played in teams like football, while other people think that are taking in part individual sports like tennis or swimming is better. Discuss both views. Diskusi ini berarti sudut pandang pertama, sudut pandang kedua. Sama seperti ini, supporting satu, supporting kedua. Orang-orang itu berpikir sebenarnya lebih enak ya kalau main sport itu yang tim saja. Jadi kayak sepak bola itu kan tim ya. Jadi kita nggak terlalu ngoyo. Maksudnya kita masih saling support. Dan sebagian orang lagi berpikir katanya enak itu ya yang individu, contohnya kayak tenis, kayak berenang itu kan lebih baik karena apa? Karena kemampuan dari diri sendiri. Silahkan diskusi. Diskusi berarti nanti supporting sentence 1 itu memberikan pendapat ide yang pertama. Ide yang pertama adalah in group atau in team. Teman-teman itu kalau melihat sudut pandang itu kira-kira gimana pendapatnya? Setuju atau enggak? Kasih penjelasan. Setelah itu body kedua atau supporting sentence kedua. Sekarang masalah olahraga yang hanya mengandalkan individu saja. Kira-kira teman-teman pendapatnya apa? Nah, sama seperti itu. Sesederhana itu saja. Kak Aufid, jawabannya bukan yes atau no, tapi butuhnya supporting sentence 1 dan 2. Ini masih satu ya. Information from technology can bring easily than books. Berarti sebenarnya Kak Aufid ini setuju perpustakaan itu dihapuskan ya? Yes. Oke, informasi from technology can bring easily. Nah, mungkin cara menulisnya. Technology provides complete information. Misalkan gitu. Jadi strukturnya harus benar, setelah itu baru dikasih alasan, penjelasan, kasih contoh. Supporting sentence 2-nya belum? Not yet. Oke. So I just finished the answer you the second question. Oh, jangan mikirin yang 2, 1 dulu selesaikan, baru nanti 2. Yes. Sabar, karena ini memang buat latihan. Nah, sebenarnya ini hanya latihan untuk memberikan pendapat. Kalau teman-teman pendapatnya di sini benar, nanti insya Allah penjelasannya nyusul juga benar. Tapi kalau di sini teman-teman bingung ngasih pendapat, apalagi nanti yang udah banyak pasti nggak bisa. Bingung. Kalaupun bisa pasti teman-teman tersesat di tengah mau ngapain lagi gitu biasanya. Oke, yang lain. Kak Debi, Kak Ola, silahkan kasih pendapat, kasih opini, kira-kira gimana. Yang satu aja dulu. Di sini hanya untuk melatih imajinasi dan apa istilahnya pengembangan wawasan. Kira-kira teman-teman langsung bisa nggak ngasih ide, kayaknya gini deh pendapat saya gitu. Yang penting adalah teman-teman bisa menjelaskan nanti. Satu kalimat saja, jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau udah teman-teman pakai, baru coba dikembangkan diri sendiri. Tadi Kak Ovid pakai itu, ChatGPT. Yes. Sebenarnya bagi saya tidak pengen teman-teman itu apa istilahnya ya, sempurna di awal, no. Karena fungsi saya di sini itu buat nuntun teman-teman menulis sendiri, menciptakan sendiri. Kalau menggunakan AI, sekali lagi, you pasti bisa. Tulis aja judulnya itu, langsung komplit, tulis aja di ChatGPT, selesai. Tapi emangnya bisa kayak gitu nanti waktu tes? No kan? Nah, nanti kalau yang beban lagi adalah ketika nanti teman-teman kebiasaan menggunakan AI, teman-teman itu nggak bisa memaksimalkan kemampuan diri, padahal nanti tesnya itu jujurly ini, sampai detik ini,
Hanya IELTS yang belum bisa dijoki, guys. IELTS itu nggak pernah bisa digantikan ujiannya. Kalau TOEFL masih bisa. TOEFL dijoki itu bisa. Misalkan teman-teman ngerasa nggak bisa TOEFL, itu ribet gini. Banyak eksekutor di luar itu yang bisa dibayar untuk ngerjain. Dan itu masih bisa sampai sekarang, sampai detik ini. Tapi untuk IELTS nggak pernah bisa. Karena Kalau writing-nya ketemu examiner dan speaking-nya harus ngadep ke examiner, ya kan? kalau PTI, sir, Kalau apa? kalau PTI person text English, PTI? ya Oh, itu beda lagi ya. Itu masih belum bisa juga sih itu. Pokoknya yang indikasinya itu biasanya ya, yang ada speaking-nya sama writing-nya itu nggak bisa dijoki. Banyak teman-teman di sini yang konteks itu kayak gitu. Ya, ada yang dari kedokteran, yang mau jadi dokter itu S3 itu, ada yang beasiswanya gini karena urgent harus pergi ke luar negeri. Sayang sekali kalau hanya mengandalkan IELTS, kita nggak bisa bantu. Murni dari kemampuan teman-teman. Tapi kalau TOEFL masih bisa dibantu, banyak yang lolos. Ya, tapi kalau IELTS, makanya dari situ hadirnya AI itu untuk referensi. Bukan untuk mengerjakan tugas, no need. Nah, itu kalau ada tugas dari dosen, ya nggak apa-apa, karena dosen hanya pengen tugasnya selesai. Kalau dari saya nggak butuh teman-teman selesai, tapi saya pengen teman-teman itu bisa menciptakan. Karena teman-teman harus tahu kesalahan umum yang ketika writing itu apa, ketika nulis sendiri. Nah, ini belum kalau tertekan. Maksudnya tertekan biasanya di official test. Jangan official test deh, pakai simulasi IELTS saja. Teman-teman akan ngerjakan listening sekitar 25-30 menit, habis itu reading sekitar 1 jam, habis itu writing. Bayangkan teman-teman sekonsentrasi itu di awal, habis itu ngerjain writing. Apa nggak bosen-bosennya, nggak malas-malasnya kayak gitu. Nah, di waktu hal-hal yang tertekan itulah gimana posisi teman-teman bisa menciptakan ide yang baik. Itu ya. Oke, ada yang berkontribusi memberi jawaban? Judul 1, judul 2. No one? I think from Gimana Kak Wid? yang ini ya individual sports ini ya, Yang mana? yang Judul think kedua? yes yang kedua yang kedua. Oke. I think yeah I think from it is I think with engaging in team sport is better than an individual because first we have a social interaction like team sport. It foster camaraderie and social interaction, providing an opportunity to build meaningful relationships with teammates. The sense of belonging to a group and working together towards a common goal strengthens and interpersonal skills and enhances communication abilities. First, motivation and accountability. Being part of a team creates a sense of responsibility and accountability towards one's performance. Knowing that others rely on you for success motivates individuals to give their best effort, leading to improved performance and dedication. Skill diversity. Team Itu supports often. excuse me, itu kepanjangan. Itu jadi kalimat sempurna. Saya cuma pengennya kayak Kak Eva tadi, satu kalimat aja, udah gitu aja Kak. Nah, nanti pengembangan pribadinya ditulis, baru dikirim di grup, baru saya cek pribadi. Nanti kebanyakan kalau di sini. Tuh, satu kalimat aja. Misalkan di sini, you setuju mana? Kok you setuju mana? Di sini pendapatnya apa dengan sport yang tim? Apa pendapat pertama? Because it is big great social interaction and from team. Oke, berarti great social interaction. Itu uh, untuk pendapat yang pertama ya. Yes, Ya, oke. and Terus, and competition and strategy. oke.
First, you Itu have a long-term commitment in the future. Itu udah masuk penjelasan, nggak penting. Karena penjelasan itu semua orang kalau sudah milih satu harus bisa menjelaskan, memang wajib ya. Terus sekarang pendapat kedua, misalkan di sini kan tim ya, you mempunyai ide bahwa sport di tim itu bagus, great social interaction. Sekarang gimana kalau sport individu? Contohnya kayak berenang atau tenis kayak gitu. Gimana pendapatnya? Lebih baik dari itu ya. Ini hanya pendapat, makanya kita nanti memberikan opini. Menurut Kak Ovid gimana? Apakah memang benar-benar lebih baik? Kalau yang lebih olahraga, I think lebih baik yang tim sih, soal lebih mempermudah social interaction. Itu nanti di pihak ketiga di sini. You ketika memberikan pendapat pribadi lebih ke tim ya. Lebih ke tim karena social interaction. Ya kan? Nah, sekarang berikan pendapat di sini dulu. Gimana pendapat Kak Ovid tentang sport individu atau individual sport? Tadi kan kalau gimana pendapat Kak Ovid tentang itu, tim sport? Oh, bagus itu, great social interaction. Ya, sama good strategy. Oke. Kalau individual sport, gimana pendapatnya? Individual sport. Ada nggak hal positif yang you bisa ambil dari individu sport? And focus on yourself. I think flexibility, time, and social responsibility. Oke, social responsibility, maksudnya paling itu self responsibility ya mungkin ya, jadi tanggung jawab pribadi lah ya. Kalau tim kan nanti social responsibility, jadi secara umum, secara publik. Kalau di sini self responsibility. Nah kayak gini, udah udah kayak gini aja. Setelah itu, ini body 1, ini body 2, ini body 3. Kasih penjelasan, kasih contoh atau bukti, selesai. Di sini kasih penjelasan ke bukti, selesai. Udah jadi paragraf. Kan yang saya pengen cuma itu. Nah, saya hanya pengen teman-teman bisa memberikan ide ketika ada judul. Karena apa? Ini adalah kunci utama teman-teman memberikan penjelasan. Kalau misal nih teman-teman nggak tahu ini harus diisi apa yang akan teman-teman tulis di sini? Kan gitu. Ini namanya pembagian ide. Pembagian ide adalah di mana teman-teman itu tahu body 1 fokusnya kemana aja. Nah, misalkan di judul kedua ini, individual sport sama apa namanya, individual sport sama tim sport. Jadi ngomongin tim sport, ya udah fokus penjelasan ini yang di awal tadi. Jelasin sedetail mungkin, sejelas mungkin. Selesai. Kalau sudah selesai pembahasannya, baru pindah ke paragraf kedua. Self responsibility. Nah, jelasin itu maksudnya self responsibility dalam individual sport itu seperti apa dan keuntungannya apa, contohnya apa. Yang ketiga, pendapat pribadi, karena ini diskusikan pendapat pribadi. Misalkan menurut Covid, oh kalau saya sukanya ya tim SWOT, ya udah nggak apa-apa. Di dalam perbedaan yang di atas, saya pribadi memilih apa, kesimpulannya apa, selesai, kayak gitu. Selesai. Kalau teman-teman bisa memberikan poin-poin ini, insya Allah teman-teman bisa membatasi bahasa yang digunakan atau penjelasan digunakan. Oke, untuk versi lengkapnya silahkan latihan sendiri. Silahkan mencoba, kirim di grup, tapi jangan langsung bareng-bareng, gantian. Kalau mungkin ada yang kirim di grup satu dulu, tunggu dulu, saya kasih ke respon, baru nanti teman-teman yang lain. Nanti kalau langsung takutnya ada beberapa yang keskip, misalkan gitu. Ya, tapi syaratnya satu, jangan gunakan AI. Kalau gunakan AI pasti benar, nggak perlu dikoreksi. Itu ya Kak Ovid ya. Kalau udah AI ya udah benar, maksudnya apa yang perlu dikoreksi. Saya pengennya kan saya sedikit bisa memahami bahasa teman-teman sebenarnya.
teman-teman ketika menulis, ketika speaking, ketika memberikan pendapat itu kelihatan banget bahasa Inggrisnya gimana, itu kelihatan banget. Jadi sama bahasa Inggris manusia sama robot itu kelihatan bedanya. Jadi sekali lagi, no need to be perfect in front of me. Yang penting adalah teman-teman nyoba, nanti tunjukkan, temukan kesalahannya dari teman-teman ketika mencoba membuat teks ini. Itu ya guys ya, saya pengen teman-teman itu seolah-olah saya bisa menulis karena saya pengen tahu kesalahan saya di mana gitu. Kalau nanti langsung sempurna, nah saya memang jadi akhirnya, walah ini udah bagus gitu. Malah nggak ada yang dikoreksi dong, nggak guna saya di sini. Gitu ya guys ya. Silakan nanti dipikirkan kembali, silakan dikarang lagi. Kalau misalkan tetap teman-teman ada pribadi nih, misalkan saya tetap nggak paham nih tadi caranya, boleh silakan tonton video lagi, tetap nggak paham, silakan chat di grup. Kalau malu di grup, silakan chat pribadi. Insya Allah nanti saya akan jelaskan lagi. Gitu ya guys ya. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan malam ini. Saya akan kirim PPT-nya sehingga teman-teman bisa jadi bahan pertimbangan nanti buat belajar lagi. Dan semoga membantu. Saya masih tetap tunggu teman-teman buat latihan. Thank you guys for joining. Have a great day and see you again for tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.